Para bapak, para majelis yang mati langsung pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-226 dan 227 yang berbicara tentang ilah. Saya ulangi kembali berbicara tentang ilah. Apa sih sebenarnya ilah? Al-ilah ilah itu sebenarnya adalah sumpah. Sebenarnya bersumpah. Faidah halafa rajul alla yajam'a zawjatahu muttaqan. Cuman sumpah di sini didasarkan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya untuk tidak mengumpul, tidak menjima, tidak mendukhul istrinya selama pada waktu tertentu. Nah, ketika sudah terjadi ilah seperti ini, maka fatarubusu arba'ata asyhur. Fatarubusu, maka yang terjadi itu adalah suami atau istri tersebut itu harus bisa menahan diri selama 4 bulan. Harus bisa menahan diri selama 4 bulan. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab. Setelah masa 4 bulan selesai, ini apakah langsung jatuh talak seandainya tidak rujuk, ataukah jatuh talak? Seluruh imam madhab itu berpendapat bukan seluruh, tapi mayoritas ulama mutaakhir itu ulama belakangan ini berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa ilah itu, maka tidak jatuh talak. Karena Rasulullah pun juga dulu pernah mengilah salah satu istrinya, dan beliau waktu itu menahan diri selama 1 bulan. Di sini di tafsir Ibnu Katsir disebutkan sudah jelas. An Aisyah kan Rasulullah SAW ilaman tas'aluhu syahar panazala li tis'asyir. Rasulullah pernah mengilah istrinya, salah satu istrinya, untuk tidak mengumpuli selama 1 bulan. Nah, kebetulan waktu itu baru hari yang ke-29 kemudian dikumpuli. Karena yang pada waktu itu 1 bulan itu berusia selama 29 bulan. Jadi supaya kita lebih jelas lagi tentang ilah. Nah, karena menurut saya juga mengikuti ulama akhir itu bahwa tidak ada talak setelah ilah itu. Hanya saja pada ayat yang ke-28, wa in azam talaqa fa innallaha subhanahu. Jika dengan talak setelah berakhirnya masa arba'ata asyhur 4 bulan itu, kemudian sebenarnya ilah itu menyumpah itu tidak mengumpuli istrinya, itu hanya suatu dalih untuk mencerai istrinya. Nah gitu, tapi tersembunyi. Maka otomatis itu jatuh talak. Tapi hukumnya berbeda lagi. Jadi ilah begitu. Jadi apabila berkeinginan untuk kembali tak. Apabila berkeinginan untuk bercerailah dengan baik-baik. Makanya menurut mazhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa ketika setelah selesai masa 4 bulan menahan diri itu, maka harus ditahan, ditating. Suami istri udah ya Allah, cik pengen balik nenek bojo kan. Yang istri pun jadi demikian. Istri pun juga ditating dan harus mau menerima keputusan apapun oleh suami. Jadi begitu. Baik sekalian teman-teman Allah. Kecuali Imam Malik. Wa in farada Malik bi an qala la yajuzu lahu raja'at. Kalau Imam Malik mengatakan tidak boleh rujuk juga.
itu sama dengan talak baik. Hati-hati Pak. Gampang sumpah. Ilah itu bisa terjadi secara soreh, artinya terang-terangan. Bisa terjadi dengan sindiran saja. Ilah itu. Terang-terangan misalnya gue bakal tak keloni saklan. Atau secara sindiran. Aku lek turu karo kowe gak iso. Aku lek sindiran lah. Sindiran yang mengarah kepada sumpah. Jadi begitu. Jadi berbeda dengan tolak. Jadi antara ilak dan tolak itu hal yang berbeda. Nah, setelah berbicara tentang ilak, maka ayat yang selanjutnya yaitu 229 berbicara tentang tolak. Bagaimana sih hakikatnya tolak itu? Jadi ngomongnya pegatan mulai ayat itu sampai ayat itu sampai ayat kata itu ngomongnya masalah pegatan. Kenapa hal ini dibicarakan secara spesifik? Banyak panjang lebar oleh Al-Quran karena banyak orang yang tidak tahu hukumnya dan cenderung menuruti hawa nafsu ketika terjadi proses perceraian atau tolak itu sendiri. Jadi paham ya bahwa tolak ilak itu adalah sumpah seorang suami untuk tidak memulih dan berkumpul dengan istrinya selama pada masa waktu tertentu. Dan ilak itu tidak sama dengan tolak. Ketika terjadi ilak maka fatarabbusu arba'ata ashhur, maka menahan diri selama 4 bulan. Setelah 4 bulan itu selesai, maka ditating mau melanjutkan rumah tangganya atau selesai seperti ini. Ketika melanjutkan yang jadi masalah itu adalah ketika dalam masa ilak antara arba'ata ashhur itu 4 bulan itu, bagaimana tanggung jawab nafkah? Tanggung jawab nafkahnya. Suami wajib terus memberikan nafkahnya kepada istrinya selama dalam muddah, dalam masa 4 bulan. Nah itu ya. Tanggung. Lain lagi dengan tolak. Mungkin nanti jelas kalau tolak itu bagaimana? Ayat 229. Di masa-masa sekarang banyak yang orang tidak mengucapkan ilak atau talak, tapi dia itu pergi sampai beberapa bulan dan menjimat istrinya. Gimana? Nah, itu ada ketentuan lain. Kalau ada seorang suami tahu-tahu meninggalkan istrinya selama 6 bulan berturut-turut, selama tidak ada nafkah baik itu lahir batin, maka sang istri boleh menuntut cerai fasakh. Kayak kasus wanita bekerja di luar negeri kan gitu. Lain lagi kalau wanita bekerja di luar negeri. Wanita bekerja di luar negeri itu kan harus ada izin suami kalau dia bersuami. Kan begitu? Statusnya masih tetap istrinya walaupun di luar negeri. Jadi begitu. Kan itu kan akhirnya bagaimana hukumnya seorang suami yang mengizinkan, akhirnya kan begitu pertanyaannya. Bagaimana hukumnya seorang suami yang mengizinkan istrinya kerja di luar negeri? Hakikatnya begini Pak, hakikatnya seorang istri itu boleh membantu suami mencari nafkah. Hakikatnya boleh. Hakikatnya boleh selama tidak membahayakan, tidak ada mudarat bagi sang istri. Karena bagaimanapun Pak, ketika seorang istri keluar rumah itu banyak mudarat di samping ada manfaat. Tinggal ditimbang saja antara mudarat dan manfaat banyak yang mana. Jadi begitu. Jadi keberadaan istri yang pergi ke luar negeri, seorang istri yang pergi ke luar negeri karena menjadi TKI atau TKW, itu pasti dengan izin suami, pasti. Kecuali janda kalau nggak punya suami.
Pasti dengan izin suami pasti. Nah, perkara ning kono terus berubah pikiran kono ning kono terus sing luwih ketemu sing luwih padhang, ketemu sing luwih gagah, ketemu sing luwih kuat, akhirnya lali terus ning omah. Itu persoalan lain. Itu lain persoalan. Jadi begitu ya. Jadi harus jelas dulu. Itu tidak masuk dalam persoalan ini. Itu bukan istri keluar negeri, itu bukan proses talak, proses perceraian bukan. Ya. Kalau dikembalikan, belum biyen sapa sing ngisi aku. Lah ngene-ngene ditanda tangan sapa? Lah kan kecil. Kan kecil kok anak di mana? Gitu nggih. Kecil. Makanya hati-hati. Hati-hati. Jadi rata-rata itu kan begini, orang pergi ke luar negeri itu enggak kurang terima, rata-rata kurang terima, rata-rata walaupun ada yang betul-betul kepepet ya, artinya ini sudah kepepet tenan ini sudah usah nono, rasa pisah ado-ado, abot pak sanggane pisah karo bojo ki abot pak, abot sanggane, jangankan saya bertahun 3 tahun 1 kali kontrak, pun yang kono tambah lagi 6 tahun mana, 6 tahun pisah karo bojo pak. Kulo nu pisah 6 dina mon wis lingkungan 6 tahun. Pisah 6 hari saja itu pun kebingungan perasaan. Kulo kelingan lagi bojo kulo niku piye? Niku PLPG. PLPG niku nopo? Guru sing ngambil sertifikasi. Nah, akhirnya dikirim ke Malang. Paling genap sampai seminggu. Yo rasane tibake ngene iki, masyaallah. Mulane hebat mulane. Apa itu begitu kuatnya ditinggal sampai bertahun-tahun hebat benar. Hebat. Berat. Makanya data perceraian di pengadilan agama itu 86% perceraian itu di Banyuwangi terutama itu banyak dilakukan oleh pasangan TKI. Sing paling kathah 58% itu nyusui. Nah, nyusui iki piye, Pak? Macam. Nyusui iki macam. Ya krono ketemu lho sing duwe gagal. Ya ada beberapa kasus di rumah mesti digolek duit ekono dikirimin duit dikira dimintain nggih boya. Akan terlalu banyak masalah gitu. Wis kok apa eneke ning kene tlatenono sithik penting barokah. Min sa'adatil mar'i arba'ah. Wong ki seneng bahagia kuwi kuncine biasane petang perkara. Siji zaujatuhu sholihah, bojone sholihah. Kula jenengan sami gak usah nuntut bojone kula sampean sami sholihah, lek awake dhewe durung sholeh. Awake dhewe kadang-kadang ngakali, Pak. Nuntut bojone kok dadi istri sholehah, tapi dheke dhewe ora gelem dadi wong sing sholeh. Nggih mboten nggih? Nggih. Tenang. Yang kedua, auladuhu abroro, anake yo apik-apik. Anake nurut, duwe tata krama apik, sayang karo hormat karo orang tua. Manut tutur bahasane nggih lemah lembut. Wis pokoke nyenengno lah qurrata ayun. Nyenengno auladu abror. Abror niku napa nggih? Albir berarti anak-anak yang mengerti kebaikan. Kebaikan itu teng mriki diartikan sebagai tahu hak-haknya sebagai seorang anak. Bahwa seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Terus yang ketiga, mungkin yang bahagia nih. Khulaqauhu sholihin, kanca-kancane ya apik-apik. Dhe kanca apik-apik. Rata-rata iki sakniki niku kula jenengan sami gampang golek kanca lek awake dhewe pas lagi sukses. Gitu nggih. Duwite akeh, ora usah diundang padha moro kabeh. Nggih mboten? Itu padha moro kabeh. Ora usah diundang. Sampeyan ora usah diundang. Sampeyan bendino ning ngarepe omahe sampeyan sediane kopi, rokok, wifi gratis, jelas teko kabeh. Jelas teko kabeh. Gimana nih? Nanti pasangan pas bangkrut
jatuh. Sambatono kok. Sambatono tak kok wae aku yo ngono. Padha aku yo ngono. Jadi gitu. Jadi khulatul usul tangga-tangga sing apik, kanca-kanca pergaulan sing apik itu penting, Pak. Yang keempat, ingkana rizquhu fi baladi. Apabila rezekinya di negerinya sendiri. Di negerinya sendiri piye toh? Di negerinya sendiri ki berangkat pagi terus pulang sore. Bendino suruh anak kali Bu. Karena orang keluar negeri itu sudah meninggalkan beberapa hak dan kewajiban, Pak. Orang yang pergi sampai dalam waktu yang lama itu meninggalkan hak dan kewajiban. Belum lagi kewajibannya seorang suami menafkahi istrinya, lahirnya mungkin secara lahir nafkah duit mungkin bisa tinggal transfer saja mungkin bisa. Tapi nafkah yang batin, Pak. Nafkah batin orang berdikelola itu loh, Pak. Orang berdikelola itu kalau kita ada lagi susah tempat bersandar berkeluh kesah gitu kan. Jenengan nanti buat sambat-sambat kali bojo. Nanti rasanya dipun sambat karo bojo. Kan yo sayang, Pak. Nah, iya bener. Itu banget sambat karo. Saking itu betapa banyaknya apa? Seorang suami yang tidak bisa lagi menjadi tempat curahan nanti pasangannya sendiri. Akhirnya curhatin di Facebook. Akhirnya curhatin di Facebook. Facebook ya kayak halap-halap bisa. Kayak halap-halap bisa. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi begitu. Jadi yang dimaksud rizquhu fi baladi niku bendina iso cetuk bojone, bendina iso kumpul bojone. Itu nafkah batinnya. Belum lagi kalau punya anak, seorang orang tua punya kewajiban. Kewajiban yang pertama ayub sina ismahu, ngekeki jeneng sing apik. Lho pas babaran bojone ora ono. Ayub sina ismahu terus ngekeki jeneng sapa bae gitu ya. Ngekeki jeneng bae gitu. Baik. Kalau emang niatannya apik buat nopo-nopo, niatannya apik kalau pengen tabarukan lah, kono bae wong alim misalnya ngoten. Pak iki sampean anu paringi asma turune jenengan, enggak apa-apa seperti itu. Aku tempat Pak Yai kula enggak ada putra sampai mawon babaran kali dinten jeneng paring asma. Sing tabarukan apa mulane. Mboten nopo-nopo lek ngoten. Tapi kewajiban pertama, haknya itu ada pada bapak. Hak bapak. Kayak jeneng. Kalau jenengan sering ngoten, pokoknya sampai ini dari mbah misalnya, sampai dia ora oleh ngono, ora oleh ngengkel, ora oleh ngotot, pokoknya kita kayak jeneng le, terus rasa melok-melok, aku baik, ora oleh misalnya, berarti sampai telah merampas haknya orang tuanya, dia udah berbicara anak-anak. Yang kedua, ayu mahal kitab, kewajiban mendidik anak-anak, mendidik anak orang bercukup, apa? Orang bercukup bayar SPP sekolah buat teman buku, buat HP, buat tempat. Lihat Pak, apa itu al-bait madrasatul ula. Bahwa rumah itu adalah tempat sekolah pertama kali bagi anak. Dan guru yang baik adalah guru yang terbaik adalah guru yang bisa uswatun hasanah. Dan yang ngomong ada uswatun hasanah belas. Ya apa anak-anak yang iso basa, lha kula jenengan piyambak ngomong karo bojone ora tau basa belas. Gitu nggih. Ora tau basa iki terus bapak karo mbok wis ora basa belas. Ora usah basa. Nah ngene ngoten. Terus kemudian yang ketiga ayyuzawijah adrok. Kewajiban orang tua ngrabekne lek wis layak. Tidak adrok kalau sudah menemui masanya. Oke. Jadi ilah sudah selesai ya. Ayat 206 itu sudah selesai. Nah, kita walaupun sebenarnya kajiannya masih terlalu singkat. Ini untuk kaji kuabe ada beberapa, tapi secara umum kitab khas Yaksuri dari Ibnu Katsir sampai sampaikan bahwa
ilak